Misi gudang bekas mayat. Siang itu, matahari terik menyinari halaman sekolah SD Cahaya Merdeka. Angin sepoi-sepoi dari pohon beringin besar membuat suasana tetap nyaman. Di kelas 4B, suasana lebih ramai dari biasanya. Pasalnya, guru mereka sedang pergi hajatan dan meninggalkan kelas tanpa pengawasan. Anak-anak sibuk bermain di dalam kelas, berlarian, dan sebagian lagi berkumpul sambil membahas topik horor paling populer di sekolah. Apakah sekolah kita bekas rumah sakit Belanda atau kuburan? Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di koridor. Dani, seorang anak dengan rambut berantakan dan kaos kaki yang belang-belang, muncul di depan pintu kelas dengan nafas terengah-engah. "Teman-teman, ibu guru pergi hajatan," teriaknya dengan wajah cerah. Kelas langsung heboh, serentak mereka berteriak, "Yeay, hore, pulang!" Namun, kegembiraan itu terhenti ketika Bimo, ketua geng yang terkenal paling pemberani. Meski sebenarnya dia takut kegelapan, dia maju ke depan kelas dengan tangan dimasukkan ke celana merah kebesaran yang sudah mulai pudar warnanya. Dia berkata dengan lantang, "Diam, aku punya ide." "Apa tuh?" tanya Rudi, anak paling kecil di kelas yang selalu ikut-ikutan. Bimo menyeringa sambil menatap mereka satu persatu. "Kalian tahu kan," katanya, "gudang di bawah sekolah ini bekas kamar mayat rumah sakit Belanda. Gimana kalau kita cek ke sana sekarang?" Kelas langsung gempar. Sebagian besar bersorak mendukung, tapi ada juga yang terlihat pucat. "Aku nggak mau, aku takut," ujar Fajar, anak dengan baju paling bersih dan pipi berbedak tebal. "Gak usah takut, Jar, kita semua bareng-bareng kok, aku aja yang paling depan," ujar Bimo sambil menepuk pundak Fajar dengan gaya sok gagah. Setelah diskusi penuh kehebohan yang lebih mirip debat kusir, mereka akhirnya sepakat. Rombongan kelas 4B akan pergi ke gudang angker itu dengan strategi matang yang sebenarnya tidak masuk akal. Kelas 4B berada di lantai 2. Jadi mereka harus turun melewati tangga untuk mencapai gudang di lantai 1. Dengan hati-hati, mereka turun satu persatu, saling berpegangan tangan seperti rombongan turis. Begitu sampai di lantai 1, mereka mulai berjalan menuju gudang yang berada di ujung lorong. Suasana yang tadinya penuh canda tawa berubah menjadi sunyi. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Kenapa jadi dingin banget sih?" bisik Tina, salah satu anak perempuan yang biasanya pemberani. "Itu tandanya kita udah dekat," jawab Bimo yang sok tahu. Ketika akhirnya mereka sampai di depan gudang, mereka berhenti. Pintu gudang itu terlihat tua dengan cat yang mengelupas dan ventilasi kecil di bagian atasnya. Aroma lembab tercium di celah-celah pintu, membuat beberapa anak menutup hidung. "Oke, mana kertasnya?" tanya Bimo sambil mengulurkan tangan. "Ini," jawab Rudi, menyerahkan kertas dengan gambar abstrak yang katanya menyerupai hantu berambut panjang. Gambar itu dibuat dengan pensil warna bekas yang dicoret-coret asal di atas kertas robekan, lengkap dengan bekas ludah di pinggirannya. Bimo meramas kertas itu menjadi bola kecil, lalu mulai membacakan mantra rahasia yang katanya dia temukan sendiri.
Anak-anak hanya bisa bengong mendengar mantra itu. Bahkan Bimo sendiri bingung kalau disuruh mengulang. Itu mantra apa sih, Bim? Tanya Fajar dengan wajah bingung. Rahasia, nggak ada yang boleh tahu, jawab Bimo sambil melototi Fajar. Dengan penuh drama, Bimo mengarahkan bola kertas itu ke ventilasi pintu gudang. Namun, lemparan pertama meleset. Lemparan kedua, ketiga, sampai ke-6 juga gagal. Kayaknya hantunya nggak suka sama kertas ini, bisik Rudy dengan nada ketakutan. Tapi di percobaan ke-7, Bimo akhirnya berhasil. Bola kertas itu masuk ke ventilasi pintu dan jatuh ke dalam gudang. Semua anak-anak langsung membeku. "Masuk!" teriak Bimo dengan suara lantang meskipun jantungnya berdebar kencang. Dan tanpa ada aba-aba, mereka semua berteriak, "Aaah!" dan berlarian ke segala arah seperti ayam kehilangan induk. Beberapa saling tabrak, ada yang jatuh, ada juga yang saking paniknya malah kembali ke lantai 2. Ketika mereka akhirnya kembali ke kelas, suasana masih heboh. Nafas mereka masih terengah-engah, tapi wajah mereka penuh antusiasme. "Aku lihat bayangan hitam gede banget," ujar Rudy dengan semangat. "Aku lihat baju putih melayang," tambah Rina. "Aku dengar suara langkah kaki dari dalam gudang," kata Fajar sambil memegangi dadanya. Meskipun ceritanya berbeda-beda, satu hal yang pasti, mereka semua setuju bahwa gudang itu memang angker. Sambil duduk melingkar di lantai kelas, mereka mulai menyusun strategi untuk besok. Kali ini, target mereka adalah WC tua yang katanya sudah lama dikunci. "Besok kita bawa cermin retak terus nyanyi lagu jelangkung, pasti setannya keluar," ujar Bimo sambil menunjuk-nunjuk lantai seperti pemimpin rapat. "Iya, tapi siapa yang masuk ke WC-nya?" tanya Fajar sambil menatap Bimo. Bimo langsung menjawab dengan gagah, "Aku. Ketua geng harus paling depan." Bel berbunyi. Sebelum mereka sempat membahas lebih lanjut, dengan semangat, mereka meninggalkan kelas sambil membawa rasa takut dan antusiasme untuk misi berikutnya. Dan begitu mereka pulang, guru kebersihan yang kebetulan sedang lewat di depan gudang menemukan bola kertas kecil di lantai. Dia menggelengkan kepala sambil bergumam, "Anak-anak ini memang luar biasa." Keesokan harinya, mereka kembali dengan misi baru di WC tua yang terkunci. Tapi, siapa yang tahu apa yang akan mereka temukan? To be continued.